Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Suwiri. Dan tema khotbah minggu ini adalah Tuhan gak terlambat, kamu aja yang terburu-buru. Pengkhotbah 3:11 firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jelas pengkhotbah 3:11 mengatakan bahwa Tuhan menjadikan atau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tapi kok perasaan mengatakan Tuhan terlambat ya? Saudara terkasih, pernahkah kita berkata dalam hati, Tuhan, kenapa doaku belum dijawab? Tuhan, kenapa ya teman seangkatanku sudah menikah, tapi aku kok belum? Tuhan, orang lain sudah berhasil, aku masih begini-gini aja. Tuhan, Engkau di mana? Engkau kemana? Kita sering tidak marah kepada Tuhan tidak bekerja, tetapi frustasi karena Tuhan tidak bekerja sesuai jadwal yang kita mau. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran penting bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, yang sering salah adalah kita karena terlalu terburu-buru. Jadinya kita memaksa Tuhan mengikuti jadwal kita, mengikuti waktu kita. Padahal Tuhan menjadikan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Mari kita bahas. Saudara, Tuhan bekerja dengan waktunya, bukan waktu kita. Yesaya 55, 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, manusia hidup dengan jam. Tuhan bekerja dengan rencana kekal. Bagi kita, telat 1 tahun artinya kegagalan. Telat 5 tahun, ya ketinggalan zaman. Tapi bagi Tuhan, menunggu adalah bagian dari pembentukan. Tuhan tidak pernah panik oleh waktu. Kita yang sering panik karena melihat orang lain lebih cepat. Lihat dalam Alkitab, Tuhan selalu tepat waktu. Yang pertama, Abraham. Janji yang terlihat terlambat di Kejadian 12 sampai Kejadian 21. Janji anak diberikan saat Abraham berumur 75 tahun. Ishak lahir saat Abraham sudah berumur 100 tahun. Bayangkan 25 tahun Abraham menunggu. Bayangkan doa sudah dipanjatkan, iman sudah diuji, logika sudah habis. Tetapi ketika waktunya tiba, janji Tuhan tidak gagal. Tuhan tidak terlambat memberikan Ishak kepada Abraham. Namun Tuhan memang menunggu Abraham harus dewasa terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf. Mimpi yang ditunda bukan dibatalkan. Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Yusuf punya mimpi dari Tuhan. Menjadi pemimpin, ditinggikan. Tetapi yang terjadi apa? Dijual sebagai budak, dipenjara, difitnah. 13 tahun mengalami penderitaan. Namun di akhirnya di Kejadian 50-20 dikatakan, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. So, Tuhan tidak terlambat menaikkan Yusuf. Kalau terlalu cepat, Yusuf belum siap memimpin sebuah bangsa yang besar. Dan yang ketiga ada Lazarus. Yesus sengaja menunda. Di Yohanes 11 kita baca, kita tahu bahwa Yesus tahu Lazarus sakit. Yesus mampu datang cepat, tapi Yesus menunggu sampai Lazarus mati. Marta berkata, ya Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Coba bayangkan. Tapi Yesus menjawab dengan kebangkitan. Tuhan sengaja terlambat menurut manusia, supaya kuasa Tuhan nyata lebih besar. Amin. Nah, masalahnya ada di kita. Terburu-buru mendahului Tuhan. Amsal 19 ayat kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Banyak orang menikah karena takut sendirian. Ambil keputusan karena iri melihat orang lain. Memaksa sesuatu karena tidak sabar menunggu Tuhan. Akhirnya menyesal, terluka, menyalahkan Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang terlambat. Kita yang terlalu cepat, saudara. Nah, contoh dalam kehidupan hari-hari. Yang pertama bisa lihat dari buah yang dipetik terlalu dini. Buah yang belum matang, rasanya masih pahit, tidak manis, tidak sehat. Buah yang matang, manis, bergizi, menyegarkan. Nah, banyak orang memetik berkat sebelum waktunya, lalu kecewa karena hasilnya pahit. Yang kedua, lihat anak kecil meminta setir mobil. Seorang anak saja bisa berkata, Papa, aku mau nyetir sekarang. Bukan karena sang ayah jahat yang menolak, tapi karena ayahnya mengasihi anaknya, melihat anaknya belum siap, nyawanya bisa terancam. Nah, penundaan Tuhan seringkali adalah perlindungan, bukan penolakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan saat menunggu? Yang pertama, tetap setia.
Habakuk 2:3 berkata, sebab penglihatan itu masih menjadi saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk 2:3, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Amin. Jadi menunggu bukan pasif, menunggu adalah aktif dalam ketaatan, yaitu kita menunggu. Yang kedua adalah tetap bertumbuh. Waktu menunggu adalah waktu Tuhan membentuk karakter, waktu Tuhan membersihkan motivasi kita, dan waktu Tuhan memperkuat iman kita. Amin. Yang ketiga, tetap percaya. Di mana Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai penutup, kita harus melihat satu statement yang penting, kebenaran yang harus dipegang. Saudara, ingat ini baik-baik. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan bahkan tidak pernah salah waktu. Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih tepat. Tuhan gak terlambat. Kamu aja yang terburu-buru. Percayalah, ketika waktu Tuhan tiba, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau gak pernah terlambat, kami saja yang terburu-buru. Ajar kami untuk memahami waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang pas, waktu yang terbaik. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran. Ketika Tuhan izinkan, kami harus menunggu jawaban doa kami yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus yang berdoa, bila ajar kami Tuhan untuk tidak memaksa waktu Tuhan. Kadang kami mau kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dan selalu sempurna. Bapa, terima kasih, kuatkan dan teguhkan hati kami. Berkati semua rekan kami yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.